Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita mulai doa dulu ya sama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cikrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Bagus. Tepuk semangat. Semangat. Bagus anak-anak semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan makna melalui penjelasan guru dengan menampilkan slide pembelajaran dengan benar. Yang kedua, siswa mampu merumuskan tata cara sholat tarawih melalui penjelasan guru dengan penampilan slide pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan tata cara sholat tarawih melalui bimbingan guru dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan sholat tarawih dengan benar. Yang kelima, siswa mampu mengamalkan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan benar. Yang keenam, siswa mampu mengaktualisasikan akhlak yang baik sebagai implementasi pengalaman sholat tarawih dalam kehidupan dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebagaimana slide yang Ibu tampilkan di depan, pelajaran kita adalah tentang sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. Sekarang kan bulan puasa. Jadi, amalan apa saja yang dapat kita lakukan di bulan puasa tersebut? Nah, bagus. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Apalagi? Ada witir, apalagi ada tadarus. Bagus, apalagi anak-anak. Selama bulan puasa amalan apa yang wajib kita kerjakan, yang harus kita kerjakan? Berinfak, bersedekah, bagus. Ya, nah untuk pelajaran hari ini kita fokuskan dulu kepada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. Siapa yang tahu pengertian dari sholat tarawih tersebut? Siapa yang tahu tentang pengertian sholat tarawih tersebut? Nah, sholat tarawih itu adalah menurut bahasa artinya adalah santai. Jadi, ketika kita hendak melaksanakan sholat tarawih itu harus dengan keadaan santai, tidak usah terburu-buru. Kenapa? Karena kita baru saja berbuka puasa. Nah, kalau menurut istilah, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Sholat tarawih itu hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Bagus. Nah, apakah anak-anak Ibu sholat tarawih tadi malam?
Ada melaksanakan sholat tarawih tadi malam? Ada? Oh, bagus. Dengan siapa perginya ke masjid? Apakah dengan orang tua atau dengan teman? Oh, bersama orang tua. Bagus. Kita harus mulai melaksanakan sholat tarawih ya, supaya jadi kebiasaan untuk kita nanti sudah tua-tua. Nah, selanjutnya hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah, tidak wajib ya. Kalau sunnah itu tahu anak-anak ibu artinya sunnah. Sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau wajib itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan kita berdosa. Jadi sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang diharuskan. Jadi apabila kita tidak melaksanakannya meskipun tidak berdosa, namun akan ada sedikit penyesalan karena di dalam sholat sunnah tarawih tersebut banyak sekali tersimpan pahala-pahala yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Lain lagi, sholat tarawih itu hanya dikerjakan satu bulan dalam 1 tahun. Tidak bisa kita menemukannya di bulan-bulan berikutnya. Tidak seperti sholat wajib, sholat wajib fardu. Kalau sholat fardu bisa dikerjakan tiap hari. Tapi kalau sholat tarawih ini hanya 1 kali dalam 1 tahun. Banyak pahala-pahala yang luar biasa yang tersimpan di dalam sholat tarawih tersebut. Nah, selanjutnya banyak rakaat sholat tarawih. Dalam sholat malam tarawih anak-anak ibu, berapa yang anak-anak ibu kerjakan? Ada yang sholat di masjid? Oh, ada. Ada yang sholat di musala? Ada juga. Kalau sholat di masjid, berapa jumlahnya? Ada yang 20, ada yang 8. Mana yang dikerjakan? Kalau anak ibu, mana yang anak ibu kerjakan? Yang 20? Bagus. Yang 8? Bagus. Nanti ditambah 3 witir. 8 rakaat sholat tarawih ditambah 3 witir sholat 3 rakaat sholat witir. Nah, banyak rakaat sholat tarawih. Adapun jumlah rakaat dari sholat tarawih itu yang dilakukan oleh masyarakat itu bermacam-macam. Namun, Khalifah Umar bin Khattab dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu 20 rakaat ditambah 3 rakaat sholat sunat witir. Nah, dengan demikian, banyak dari para sahabat melakukan sholat sunnah tarawih itu ada yang 8 rakaat mengikuti Rasulullah dan ada yang 20 rakaat mengikuti Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Khattab. Nah, kita boleh mengikuti dua-duanya. Anak ibu boleh mengikuti yang 8 rakaat dan boleh juga yang 20 rakaat. Mana yang kita mampu. Kalau kita sholat di masjid, rakaatnya 8 rakaat. Tapi kalau kita sholat di musala sama orang tua-tua atau orang yang sudah berpengalaman, sholatnya 20 rakaat. Karena kalau di masjid itu banyak terdapat anak-anak yang juga mengadakan pengajian. Nah, Selanjutnya, maka pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang pada waktu itu imamnya Ubay bin Ka'ab, dilaksanakanlah sholat sunat tarawih itu 20 rakaat. Ketika selesai melaksanakan sholat sunat tarawih, para sahabat pun tidak ada yang protes dengan dilaksanakannya sholat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat tersebut. Dengan demikian, ini disebut sebagai ijma' as-sakuti yang artinya diamnya para sahabat itu mengandung arti setuju. Jadi para sahabat menyetujui dari mulai saat itu sholat tarawih dilaksanakan dengan 20 rakaat. Ini menurut sahabat atau Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Khattab. Kalau Nabi melaksanakannya 8 rakaat. Selanjutnya, tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih itu boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat
boleh mana saja yang kita kehendaki. Umpamanya, mulai dari surat At-Takasur sampai surat Al-Lahab. Sedangkan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, yang dibaca boleh sembarang surat, tetapi diutamakan surat Al-Ikhlas. Salat tarawih dikerjakan 2 rakaat lalu salam, atau dikerjakan 4 rakaat lalu salam. Misal kita mengerjakan solat tarawih itu sebanyak 8 rakaat. Boleh dikerjakan 2 rakaat lalu salam, boleh juga dikerjakan 4 rakaat lalu salam. Kalau kita mengerjakan solat tarawihnya 20 rakaat, boleh dikerjakan 2 rakaat salam, dan boleh juga 4 rakaat baru salam. Syarat dan rukun solat dalam solat tarawih itu sama dengan syarat dan rukun yang dikerjakan pada solat fardu. Nah, bagaimana cara niat solat tarawihnya? Yusolli sunatan tarwih rak'ataini makmuman imaman lillahi ta'ala. Itu doa niatnya. Setiap 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salam disunahkan membaca zikir. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, yang pertama, tarawih menurut bahasa itu artinya santai. Menurut istilah, tarawih itu artinya salat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Tarawih disebut juga Qiyamul Ramadan. Waktu mengerjakannya sesudah solat Isya atau ba'da Isya. Solat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad. Tujuan dilaksanakannya berjamaah adalah untuk menunjukkan syiar Islam. Jumlah rakaat tarawih yang dikerjakan Rasulullah adalah 8 rakaat. Dan yang dikerjakan oleh khalifah adalah 20 rakaat. Nah, ada anak-anak ibu yang bertanya tentang solat tarawih. Apakah sudah paham semuanya tentang solat tarawih ini? Atau bagaimana? Kita bikin kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kita bacakan ke depan satu-satu. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, ibu suruh mengerjakannya tentang pengertian solat tarawih. Kelompok 2, tentang hukum solat tarawih. Kelompok 3, tentang banyak rakaat solat tarawih. Nah, 3 kelompok. Cari di mana saja buku sumbernya. Nanti ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kemudian kita kumpulkan hasil diskusinya, kita bacakan sama-sama di depan kelas. Sudah siap semuanya? Kerjakan kelompoknya menurut pembagian kelompok masing-masing. Nanti kita diskusikan maju ke depan kelas masing-masing. Oke?